Radiokologi, radionya anak psikologi. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, selamat datang di Radiokologi, radionya anak psikologi. Jadi di episode pertama ini ada aku, Diba, dan rekan aku. Nama aku Raina. Oke. Jadi sebenarnya di episode pertama ini sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu radiokologi ini apa sih? Jadi radiokologi ini adalah program dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi dari Senat mahasiswanya untuk membahas seputar isu-isu terkait dengan isu-isu yang lagi trending nih, Rai. Dari kacamata para psikologi dengan narasumber yang pastinya kece-kece banget. Iya, benar. Nah, dan di episode pertama ini, di episode perdana kita bakal bahas tentang sesuatu yang pasti teman-teman pernah ngalamin. Ciri-cirinya kadang tuh biasanya datangnya malam-malam. Terus udah gitu bikin kepikiran dan pastinya relate banget sama teman-teman. Nah, kira-kira Diwa bisa nebak nggak apa? Apa ya? Yang pastinya kita semua nih atau teman-teman yang pasti dengar radiokologi ini pernah ngerasain kan? Apaan sih, Rai? Nah, topik kita hari ini adalah overthinking. Oke, dan nggak cuma kita berdua aja nih. Sesuai yang tadi aku bilang, kita akan kedatangan narasumber yang akan membahas sesi overthinking ini. Jadi sebelum kita sambut narasumbernya, mungkin aku jelasin dulu sih siapa sih narasumber ini. Benar. Jadi kakak kita yang kece ini nih merupakan salah satu alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Nah, setelah lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi, narasumber ini langsung melanjutkan pendidikan S2 Magister Profesi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, mengambil profesi dari psikologi klinis dewasa. Nah, selanjutnya ia bekerja di salah satu platform kesehatan mental dan berpraktik sebagai psikolog. Dan tak hanya itu aja, Rai. Narasumber kita ini juga sering mengadakan webinar, seminar, dan lain-lain membahas tentang seputar psikologi. Kayaknya langsung aja nih kita sambut, ada Kak Shibli sebagai episode 1 kali ini. Halo Kak. Halo Kak Halo, Shibli. thank you udah ngundang Diba, Reina. Iya, Kak. Apa kabarnya Kak? Aku alhamdulillah sehat dan stres pada saat yang bersamaan. Tapi nggak apa kan, stres itu bukan berarti sesuatu yang buruk ya. Itu menandakan kalau aku masih berfungsi dengan baik. Bener banget, Kak. Oke, kan Iya. Kakak lagi stres nih. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa, Kak? Apa yang membuat Aku akhir-akhir ini lagi sibuk. Kok Diba ketawa? Aku akhir-akhir ini lagi sibuk praktek, lagi banyak praktek, lagi menyiapkan, aku lagi training juga, jadi menyiapkan PPT dan materi training, juga lagi jadi pembicara juga, jadi menyiapkan materi juga untuk jadi pembicara gitu sebenarnya. Jadi aku benar-benar menjalankan pekerjaan sebagai psikolog as a whole lah untuk tahun ini. Iya, praktek masih sangat jalan. Oke. Sebelumnya kita makasih banget loh Kak udah bersedia menjadi narasumber di episode pertama radiokologi ini. Terima kasih banyak loh Kak bisa sharing-sharing. Thank you for having me, guys. Makasih banget juga. Nah, mungkin sesuai dengan topik pembahasan yang tadi Raina jelasin nih, aku mau nanya sih Kak, dari menurut Kakak ini overthinking itu apa sih Kak? Oke, jadi hari ini kita bakal bahas overthinking ya. Iya, benar banget. Tapi Diba sama Raina kira-kira rasa-rasanya pernah nggak mengalami yang namanya overthinking? Gimana nih? Sering banget, Kak. Sering banget. Tapi kita cari tahu dulu ya, overthinking itu apa dan apakah emang yang benar-benar dialami itu apakah overthinking atau apa sebenarnya gitu. Jadi simply overthinking itu berasal dari, ada dua kata kan di situ, ada over dan thinking gitu, yang berarti secara harfiah itu berpikir berlebihan. Berpikir berlebihan seperti apa? Jadi berpikir berlebihan yang dimana kita tuh terlalu tenggelam dalam pemikiran kita sendiri sehingga menghasilkan kekhawatiran dan menghasilkan emosi negatif, dan kita terlalu berfokus pada emosi negatif dan kekhawatiran itu.
Itu sebenarnya overthinking. Jadi ketika kita terlalu membesar-besarkan atau terlalu berfokus pada pikiran negatif kita sebenarnya. Gitu, sehingga membuat kita jadi deg-degan, jadi kadang jadi terganggu, ya, jadi sedih kah, jadi marah, gitu sebenarnya. Oh, ternyata apa yang aku alamin itu benar-benar overthinking sih. Kayak tiap malam aku selalu berpikir kayak ini bakalan terjadi apa enggak gitu. Terus kayak lebih banyak fokus ke arah negatifnya gitu sih, Kak ya. Betul, ya. Kalau overthinking emang berfokus ke arah negatifnya banget. Beda nih sama sebenarnya yang dinamakan critical thinking, beda lagi tuh. Ada orang yang kayak, oh, kalau saya kritis berarti saya overthinking. Enggak. Kalau kita bersikap kritis, kita pengen menyelesaikan masalah fokusnya. Tapi overthinking, simply kita tuh tenggelam dalam pemikiran negatif dan tidak ada penyelesaian masalah di situ. Ya udah Gitu. kita mikir aja secara berlebihan dan ke arah negatif, tapi kita nggak tahu cara menyelesaikannya gitu ya, Kak. Betul, betul banget. Iya. Gitu. Aku mau nanya nih Kak, jadi ciri-cirinya kan beda ya Kak tadi katanya, overthinking dan critical thinking. Nah, ciri-ciri lebih spesifiknya tentang overthinking itu apa sih Kak? Oke, jadi ciri-ciri lebih spesifiknya adalah yang pertama emang pemikiran yang terus-menerus pada suatu waktu, pemikiran terus-menerus pada suatu waktu. Yang kedua, pemikiran tersebut membuat kita merasakan perasaan cemas yang berlebihan, gitu, merasakan perasaan cemas yang berlebihan. Yang ketiga, kita seakan terbawa sama pemikiran itu dan melupakan realitanya seperti apa. Gitu. Jadi kita saking terbawa dan merasa kalau yang benar adalah yang akan terjadi adalah yang bikin saya cemas, yang akan terjadi adalah apa yang bakal bikin saya sedih dibandingkan realita yang sekarang yang terjadi apa gitu. Misalnya kita pulang-pulang dari kampus tadi kita rapat nih, rapat senat BPM. Terus tadi kita dikritik sama mungkin sama ketua senatnya atau kita dikritik kerjanya sama dosen gitu misalnya. Dikritiknya mungkin ya kamu bisa lebih ini lagi, lebih percaya diri lagi coba kalau ngomong depan umum, atau kamu coba lebih lebih banyak lagi kosakatanya yang diomongin kalau menjadi MC gitu misalnya. Terus pulang-pulang tuh kamu jadi merasa oke, berarti orang nggak suka nih sama aku karena aku dikritik, berarti mereka bakal jauhin aku nih, berarti aku emang nggak kompeten. Itu kan bukan faktanya, tapi fakta yang terjadi kamu dikritik terhadap kinerja kamu, that's it. Tapi kan karena pemikiran berlebihan, jadinya kita terbawa sama pikiran kita, jadi itu menimbulkan kecemasan-kecemasan yang kita jadinya menyimpulkan sesuatu gitu. Yang ketiga, kita jadinya menyimpulkan sesuatu itu kalau karena saya dikritik berarti saya nggak disukai sama orang dan orang bakal ninggalin saya. Dan itu bukan realita yang terjadi. Realita yang terjadi kamu cuma dikritik. Secara nggak langsung overthinking sama kecemasan itu saling berkesinambungan satu sama lain ya, Kak? Tepat banget. Karena overthinking basicnya adalah anxiety, kecemasan. Gitu. Jadi kalau misalkan overthinking itu sebenarnya yang kita pikirin tuh bukan realitanya gitu kan Kak. Kayak misalkan aku mikir ya itu tadi misalkan nilai UTS aku jeblok, terus udah gitu aku mikir kayak wah kayaknya aku nggak akan bisa deh naikin nilai aku. Itu juga termasuk overthinking, terus kayak jadi aku nggak percaya diri, jadi apa gitu ya. Betul, ya. Dan selain basicnya overthinking adalah anxiety atau kecemasan, ada juga basicnya adalah cognitive distortion atau pemikiran yang ketika kita overthinking berarti cognitive distortion, pikiran yang tidak realistis, atau ada pikiran kita yang meyakinkan kita bahwa sesuatu buruk itu bakal terjadi gitu loh. Pokoknya jalan di pikiran kita yang mengatakan kalau ini pikiran saya benar nih. Gitu sebenarnya. Padahal belum tentu gitu. Jadi apa yang dikatakan Raina tadi emang iya, jadi ada basically kita ketenggelam dalam bayangan dan cerita pikiran kita di mana itu belum tentu terjadi gitu. Dan mostly nggak terjadi juga sebenarnya. Gitu. Berarti Kak, durasi overthinking itu sebenarnya berapa lama sih Kak? Maksudnya misalkan kita berpikiran seperti itu, kalau dianggap wajarnya tuh
durasinya berapa lama? Misalkan Oke, kayak ini cuma pertanyaan yang semalam sangat kah? baik. Apakah itu wajar? Atau misalkan seminggu Ini pertanyaan yang overthinking? sangat baik. Overthinking itu merupakan, aku bisa bilang merupakan salah satu hal yang wajar kita alami. Memang pasti semua dari kita pernah mengalami ini, gitu. Untuk durasinya berapa lama itu tidak ada yang menentukan durasinya berapa lama. Cuma ditentukan durasinya itu emang berdasarkan sebagaimana seberapa lama nih orang udah terganggu dengan pemikirannya sendiri. Dan itu pun kalau misalnya overthinking kan ini kayak bahasa populer ya sebenarnya ya. Cuman kalau kita mau masuk ini gangguan atau enggak kan itu berarti kita ngomongin hal yang klinis gitu. Kalau kita ngomongin hal yang klinis berarti mungkin kita ngomongin sebuah gangguan tertentu yang tadi pertanyaannya oke, ini wajar atau enggak. Yang enggak wajar ketika emang udah terdapat dan diikuti oleh gejala-gejala gangguan tertentu jadinya yang mesti kita jadi perbaiki. Misalnya karena overthinking, jadi dalam waktu 2 minggu, 3 minggu berturut-turut dia tidak bisa tidur. Sekalinya dia tidurnya siang dan cuma 2 jam, 3 jam, sehingga jam tidurnya terganggu dan sehingga dia mengalami gejala insomnia misalnya. Nah, gejala insomnia bukan berarti nggak tidur 1 malam terus itu kamu bilang insomnia, enggak ya. Apalagi kalau kamu lagi nonton drama Korea, itu gue nggak Itu tidur memang nih, gue insomnia, ngapain drama Korea ya? Itu bukan insomnia, emang lu nya nggak mau tidur karena tidak mau nonton. disengaja, Kak. Iya, gitu. Jadinya, ya jadi ketika diikuti oleh gejala tertentu, misalnya juga karena overthinkingnya ini, pemikiran-pemikiran cemasnya semakin sering muncul sehingga dia ingin keluar rumah takut. Dia ingin mungkin ini salah satunya contohnya adalah masa pandemi. Dia ingin keluar rumah takut, dia bahkan tidak mau ketemu sosial karena saking takutnya, dia bahkan sangat mengkeep dirinya dalam kamar, bahkan mungkin ketemu sama orang tuanya habis pulang kerja dia nggak mau, sampai dia pun nggak mau makan karena dia takut sendoknya udah dipegang sama orang yang kena corona. Virus. Itu kan bentuk yang sangat mengganggu ya. Jadi dibandingkan berfokus pada durasinya berapa lama, berfokuslah apakah ini mengganggu fungsi saya atau enggak sebenarnya. Benar banget. Nah, kalau misalnya tadi Raina nanya tentang ciri-ciri nih, Kak, aku mau nanya sih, Kak, penyebab dari overthinking yang kita alamin itu apa sih, Kak? Soalnya kayak kebanyakan nih, Kak, overthinking itu terjadinya malam-malam, terus ganggu, seperti yang dijelasin Kak Shibli tadi, kalau misalnya overthinking bisa mengganggu waktu tidur kita kan, Kak, gitu. Jadi penyebabnya itu apa sih yang secara spesifik bisa buat kita mengalami overthinking ini? Penyebab overthinking adalah karena kita thinking, basically. Benar, ya benar. Iya, benar-benar. Karena kita terlahir dengan pikiran dan kita tidak bisa lepas dari kita terlalu over memikirkan sesuatu itu. Sebenarnya kita nggak bisa lepas. Pasti ada 1-2 hal yang membuat kita memikirkan suatu hal itu terlalu berlebihan gitu sebenarnya. Cuma emang penyebab utamanya aku bisa bilang yang pertama itu basicnya itu tadi. Itu merupakan sebuah bentuk dari kecemasan biasanya ya. Kemudian penyebab-penyebab lain itu banyak didapatkan juga, itu masalah dengan self-doubt, ketidakpercayaan diri atau insecurity terhadap dirinya sendiri, masalah self-esteem atau harga dirinya gitu, atau masalah pengalaman, pasti ada pengalaman yang nggak baik sehingga muncul overthinking tertentu terhadap sesuatu. Kan biasanya nih beberapa orang itu overthinking pada suatu hal spesifik dibandingkan orang lain. Misalnya, karena mungkin saya terlalu sosial, maka saya sensitif tuh kalau misalnya ada masalah-masalah terkait konflik-konflik sosial, mungkin kayak gitu. Atau mungkin karena saya sosok yang memang saya anak rumahan dan saya suka sama saya pengen damai sama keluarga saya, tapi ternyata keluarga saya itu mungkin nggak cocok nih sama saya, lagi konflik lagi apa, itu jadi saya lebih sensitif gitu mungkin ya. Jadi setiap orang itu punya punya satu hal atau satu titik yang dia tuh lebih sensitif daripada yang lain dan itu menimbulkan
overthinking gitu. Itu menimbulkan pemikiran yang berlebihan. Basically karena dia punya pengalaman mungkin dulunya. Pas digali, oh dia sensitif banget, nggak menghindari konflik. Oh karena dia pernah dibully mungkin waktu SD gitu. Ternyata dia pernah dibully waktu SD loh gitu. Setelah dia cerita, ternyata dia pernah dibully gitu loh maksudnya. Nah, mungkin buat teman-teman semua nih, Ra, yang mendengarkan episode 1 ini, yang mengalami penyebab yang telah disebutkan sama Kak Shibli tadi, seperti kecemasan, insecure, atau kayak pengalaman spesifik yang buat dia banyak pikiran itu mungkin udah termasuk dari gejala overthinking itu sendiri ya, Kak? Untuk gejalanya ini bisa timbal balik sih untuk kamu ngomongin. Ini hubungan timbal balik. Jadi kadang penyebabnya itu pertama karena kita mikirin sesuatu emang, dan kita mikirin itu karena kita punya security tubuh kita tadi, merasa nggak berharga mungkin sama diri kita, sehingga mungkin dampaknya bisa makin cemas, atau makin merasa nggak berharga, atau makin merasa gitu. Jadi muter-muter aja di situ kan sebenarnya. Iya, jadi itu bisa dijadikan, oh berarti ini juga masuk ciri-cirinya atau gejalanya gitu sebenarnya. Tapi balik lagi, overthinking itu bukan merupakan sebuah diagnostik yang bisa kita simpulkan, no lo overthinking gitu sebenarnya. Tapi ini merupakan term populer, term apa ya, bukan populer, ya term popular psychology yang emang bukan inilah, ini term, ini sebuah kata. Bukan hal yang bisa kita judge ke orang lain. Itu. Tapi orang lain mengalami ini dan bukan hak kita untuk ngejudge dia overthinking atau enggak. Bukan kalau kamu merasa kamu overthinking simply karena saya selalu mikirin suatu hal dan tenggelam dan sampai saya merasa emosi negatif. Kalau mungkin itu udah masuk overthinking tanpa harus adanya self esteem yang gimana, self doubt yang segimana, kecemasan yang gitu. Terlalu banyak mikirin hal yang nggak pasti juga termasuk overthinking juga ya, Kak? Yes, iya. Oke. Nah, kita langsung masuk. Jadi kita buka ini, Kak. Kita buka question box di Instagram, Kak. Di story Instagram. Dan banyak banget yang nanya. Dan pertanyaannya menurutku menarik banget sih. Bener banget. Jadi pertanyaan pertama nih. Overthinking tuh punya sisi negatif dan positifnya tuh apa aja, Kak? Menarik, betul. Banget kan, Kak? Jadi gini, overthinking itu memiliki sisi negatif dan positif pasti. Negatifnya tadi udah saya jelasin semua ya. Itu harusnya udah jelas. Negatifnya. Jadi kalau pengen cari tahu negatifnya silakan putar lagi video dan podcast ini untuk cari. Ya, terus sisi positifnya. Tadi yang aku bilang ini merupakan bentuk dari kecemasan juga dan reaksinya ketika kita merasakan itu reaksi stres juga. Sehingga stres itu kan nggak cuma distress ya, ada eustress ya. Eustress yang dampaknya juga sebenarnya positif karena kita stres jadi kita melakukan hal-hal yang positif mungkin atau kita jadi produktif, kita terdorong untuk melakukan sesuatu, kita terdorong untuk mempersiapkan sesuatu, kita terdorong untuk mencapai sesuatu dan kita terdorong untuk melakukan sesuatu sebenarnya. Contoh, kalau kamu bayangkan besok ujian tapi kamu nggak stres, kamu nggak cemas kalau besok ujian, belajar nyantai aja nih, Kak. Nyantai aja, iya. Dan belum tentu juga kamu udah menguasai materinya. Kalau kamu nyantai ya, jadi kan berarti dengan karena kita cemas dan karena kita karena ada ketakutan itu kadang yang mendorong kita untuk belajar. Mungkin jadinya belajar sampai malam sampai nggak tidur. Nah itu yang mesti ketanggulangi. Kalau misalnya ada suatu perilaku yang kita lakukan karena cemas dan perilaku itu berlebihan banget sampai mengganggu fungsi. Tadi fungsi itu kan fungsi termasuk kita sampai nggak makan, pokoknya belajar, pokoknya nggak makan, sampai nggak tidur. Nggak tidur. Itu yang harus ditanggulangi. Pas ditanya, kenapa kamu seharian belajar H-1 sampai malam-malam banget? Ya karena sebelum-sebelumnya belum pernah belajar, ini baru sekali belajar. Wah, ternyata kan yang mesti diubah pola belajar kamu yang sebelum-sebelumnya harus kecil. Gitu sebenarnya, itu salah satu contoh aja. Gitu. Itu sih kurang lebih. Semoga menjawab ya. Jadi sebenarnya overthinking itu nggak selamanya buruk ya, Kak. Maksudnya kalau misalkan kita
setelah overthinking kita berprogres, berarti itu menjadi overthinking itu dampak positif gitu. Kita tuh dapat dampak positif dari overthinking itu. Gitu. Ya, karena kadang, ya itulah. Karena kadang kalau kita overthinking kan kita jadi mikir, aduh besok nih ujian, gue takut nggak lulus, gue takut apa. Itu kan overthinking tuh sebenarnya. Tapi Ya. karena itu yang dari kita. Dan bisa juga diaplikasiin nih, misalnya kalau kalian overthinking bukan yang kayak mikir buruknya aja, tapi kayak harus cari jalan keluarnya biar kita nggak ini banget kan Kak. Good. Iya, bagus sih. Jadi emang kita mengubah di awal itu dengan itu tadi ya, dengan apa, critical thinking yang membuat kita jadi mencari solusi sebenarnya. Oke, Jadi itu bagus nih. nggak seharusnya ngalamin overthinking. Nah, lanjut nih masih pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah kita buka question box di Instagram SEMA FPS UUY. Nah, jadi pertanyaannya ini nih Kak, cara menghadapi orang terdekat yang mengalami overthinking. Itu gimana sih Kak? Oke. Salah satu jalan mengatasi overthinking adalah emang dengan kita mengenali overthinking kita apa. Salah satu caranya adalah mungkin bisa dengan menuliskan. Kalau untuk diri kita tuliskan overthinking kita apa. Setelah kita tuliskan, biasanya merasa oke, udah lega, udah tersalurkan, udah rilis. Coba dibaca sebenarnya. Mungkin kalau sekarang itu ini kali ya Kak, status Twitter. Ya nggak sih? Atau iya, bikin ini ya. Di Twitter gitu. Curhat. Kalau zaman dulu mungkin masih buku diary gitu. Bisa. Zaman sekarang juga banyak yang pakai diary loh, jangan macem-macem. Iya, bisa. Atau di HP kan mereka udah nyediain tempat catatan-catatan tuh ya. Bisa Notes. Kita bisa merekomendasikan itu juga kepada teman kita. Kalaupun enggak, kita merekomendasikan apa yang terbaik kira-kira. Ya kuping kita kan sebenarnya. Jadi pendengar gitu Kak ya. Jadi pendengar yang sangat baik terhadap teman kita. Nah, di sini aku mungkin cuma satu tips mendengarkan itu dan tips menulis, tapi untuk yang mendengarkan ini aku pengen ngasih beberapa saran. Yang pertama, ketika kita mendengarkan, jangan sampai kita menjudge gitu. Jangan sampai menjudge apa ya bahasa Indonesianya judge apa ya? Menghakimi. Ya. Aduh, gue benci banget sama adik gue benci banget sama orang tua gue deh. Astagfirullahaladzim, jangan, lu nggak boleh seperti itu tuh orang tua lu. Dengerin aja dulu, dia juga tahu kok itu salah, tapi dia butuh untuk mengeluarkan, dia tahu kok sebenarnya, tapi butuh untuk mengeluarkan. Jadi iya sih emang dengan jangan menghakimi itu dengan emang memupuk kayak iya sih emang sih kayaknya gue juga bakal merasakan hal yang sama deh kalau misalnya relate gitu ya sama yang lagi overthinking ini. Yang kedua, jangan sampai kita langsung memberikan saran. Gitu. Hindari aja pemberian saran sampai dia minta sebenarnya. Dan kalau dia minta pun saran, bilang aja, ini kalau gue nggak tahu cocok sama lo atau enggak sebenarnya. Cuma saran gue adalah gini. Gitu. Itu sebenarnya. Terus yang ketiga, buatlah suasana yang pertemanan yang nyaman sebenarnya, dan jangan membocorkan rahasia lah. Itu benar. Yang dapatkan dari jangan membocorkan rahasia. Keep it seakan kamu emang profesional, jadi keep it to yourself. Biasanya kan gitu ya, biasanya bahkan udah dia cerita sama gue, terus gue cerita lagi sama temen deket yang paling deket sama gue, paling dia mentok. Dia juga punya temen deket nih, jadi cerita lagi ntar bisa muter kemana gitu sebenarnya. Itu yang kita nggak mau. Apalagi mungkin kalau masalahnya masalah yang biasa, biasanya diceritain itu nggak apa-apa gitu. Ya dia lagi masalah sama orang tuanya, biasanya itu nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya itu aib atau hal yang sangat sangat ditutupi gitu ya, yang cuma diceritain ke kalian nih semuanya. Iya, jadi sebisa mungkin dirahasiain dan di-keep aja untuk diri kalian gitu sebenarnya. Ya, karena itu kalau tiga misalkan, hal. Ya, karena kalau misalkan orang cerita ke kita kan berarti dia udah percaya gitu sama kita ya. Jadi jangan sampai orang merasa kepercayaannya itu disia-siakan kan. Jadi betul bagus banget ini Raina, iya. Karena ketika kita percaya sama orang, karena ketika kita tuh enak banget dirasa kalau kita udah dipercaya sama orang sebenarnya ya. Dan hal ini tuh
berarti dan jangan sampai kamu menyia-nyiakan itu. Ya aku cuma ngulang kata Raina nih. Oke. Nggak apa-apa. Nah, mungkin bisa jadi ini sih saran buat teman-teman semua, dan gimana sih cara kita buat ngasih solusi dari teman terdekat yang ngalamin overthinking nih. Dari apa yang Kak Shibli katakan tadi, kita harus mengenalin overthinking itu sendiri. Nah, bisa kalau untuk diri kita bisa nulis, atau mungkin saranin misalnya punya teman atau kerabat dekat, kamu nulis aja nih gitu kan. Nah, yang kedua, kita juga jangan menjudge atau menghakimi itu orang itu sendiri gitu kan, Kak. Nah, selanjutnya juga jangan langsung memberi saran. Mungkin untuk teman-teman semua kan nggak semuanya bisa ngasih saran. Jadi pendengar yang baik juga nggak apa-apa kan, Kak, sebenarnya. Banget. Iya. Dan yang Nggak usah terakhir yang menuntut diri untuk ngasih saran. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah jangan bocor nih. Biasanya nih Kak, kalau misalnya apa yang aku di sehari-hari itu, kalau misalnya teman-teman emang nggak ada punya tempat teman curhat dan lain-lain, share di second IG ataupun masuk ke close friend-nya. Ya kan Kak? Nah, Iya, bisa, ya. kalau misalnya teman yang bocor bisa di screenshot atau disebar kan, dan itu jangan ya teman-teman, karena untuk kepercayaan itu masing-masing tiap orang itu penting ya Kak. Okay. Dan ini untuk kamu ngomongin juga nih, Dip. Aku pengen nambahin juga. Jadi di Instagram aku tuh aku pernah membahas mengenai close friend. Salah satu etikanya kalau kalian dimasukin close friend adalah jangan sampai kalian nge-screenshot gitu. Kalau kalian nge-screenshot apa yang bukan close friend mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau kalian dimasukin close friend, jangan di-screenshot. Jangan seenaknya kalian kasih lihat ke orang-orang gitu sebenarnya. Ya cuma balik lagi, ya emang terbaik adalah ketika itu sesuatu yang sangat amat rahasia dan kamu nggak mau dunia tahu, ya jangan di-share di sosial media. Bisa mungkin dipakai HP kalian atau pakai tulisan aja kalau mau men-share. Aku punya tips sih satu cara itu. Oh, boleh. Aku tuh pernah pokoknya lagi overthinking gitu. Kalau tadi kan Kak Shibli bilangnya nulis ya. Kalau aku tuh curhat gitu pakai VN, Kak. Oh, itu oke juga ya, betul. Betul. Bener-bener. Ya. Atau enggak habis itu udahlah dilupain, dibiarin berapa hari, pas didengerin kayak oh, yaudah itu udah berlalu. Aku pernah gini tuh. Sangat membantu banget. Okay, nah, mungkin buat teman-teman semua bisa dipraktekkan nih. Gimana nih biar cara overthinking dari teman-teman semua bisa diatasin dengan baik. Gitu. Cari caranya sendiri yang pas. Terus masih dari question box IG nih Kak. Ada yang nanya, gimana cara memanage pikiran biar bisa mengurangi overthinking? Oke. Memanage pikiran ya. Berarti kita pengen kita pengen gimana jangan terlalu berlebihan gitu kali ya Kak. Nggak berlebihan. Iya, oke. Ini aku juga mungkin ngasih satu saran gitu terkait overthinking. Hal yang bisa kita manage-nya dengan cara ini. Kalau aku ini satu tips ya, semoga ini bisa dipakai dan semoga ini baru untuk kalian. Menurut aku kayaknya ini sulit. Ini kalau kalian cari di internet juga jarang nih muncul di page pertama nih. Penting banget nih berarti. Jadi tinggi ekspektasinya. Ya udah. Terus apa tadi? Kan jadi lupa. Cara memanage. Oh, cara memanage. Iya. Cara memanage. Jadi ini ada satu hal ya, ini pendekatannya namanya pendekatan ACT ya. ACT itu acceptance. Waduh, baru dengar nih kita, Ray. Baru dengar. Jadi pendekatan ini acceptance commitment terapi, tapi salah satu teknik di dalamnya adalah dengan proses penerimaan sebenarnya. Jadi gini, salah satu kenapa alasannya itu ditulis dan itu kamu ngomongin juga ya, kamu pakai VN, itu bagus banget. Ada tujuannya, biar apa? Biar kamu bisa melihat dan bisa mengidentifikasi saya overthinkingnya itu apa biasanya. Yang saya sensitif itu apa? Karena kalau kita mau manage anak kecil, atau kita mau manage sesuatu, kita kan mesti kenal dulu nih siapa yang mau di-manage. Benar-benar. Gitu ya. Jadi kita kenali dulu tahap pertamanya. Ini proses penerimaan seperti ini. Kita kenali dulu tahap pertamanya, kemudian yang kedua
kita melihat dan mengobservasi, oke, berarti ini tuh pikiran saya. Dan pikiran saya ini kadang datang gitu. Apalagi pada situasi di kampus, apalagi pada situasi saya kena kritik, ini dia muncul nih. Gitu. Dan kita kenali juga, kita lihat dan observasi juga kapan dia munculnya gitu. Terus yang ketiga adalah kita berusaha membuka pikiran, membuka hati dengan lapang kalau kalau kamu muncul, saya mau menerima kamu di situ, di pikiran saya, sambil saya tidak mau ngapa-ngapain dulu. Saya pengen tenang dulu, sambil saya relax, saya ngomong kalau saya lagi mikirin, kalau saya lagi dimusuhin sama teman-teman saya, gara-gara tadi saya salah, ini pikiran saya valid, dan saya menerima pikiran ini ada di diri saya. Gitu. Saya menerima, saya membuka ruangan yang lapang untuk pikiran tersebut, saya berusaha untuk menerima sehingga dia tuh juga bisa tenang di dalam pikiran saya lama-kelamaan. Entah kamu mau dengan duduk diam, tapi kalau misalnya bisa duduk diam, bisa sambil tiduran, kasih waktu sekitar 15 menit sampai 30 menit untuk kamu nggak ngapa-ngapain dulu, kasih waktu untuk itu. Kalau kamu lagi overthinking banget. Kalau misalnya kamu lagi di tengah-tengah pekerjaan atau tengah-tengah tugas, ya kan bisa, berarti self-talk-nya adalah, saya lagi overthinking, saya lagi cemas banget, tapi saya punya tugas dan saya bisa mulai menyelesaikannya. Gitu. Berarti kita kayak butuh beberapa waktu untuk relax ya Kak, untuk kayak tenang. Butuh beberapa waktu untuk menerima. Balik lagi, prosesnya bukan kita berusaha relax untuk tenang gitu sebenarnya, tapi kita menerima sampai gejalanya itu, sampai deg-degannya, sampai pikiran itu makin lama makin ciut, makin mengecil. Itu. Dan kita membuka dengan lapang, pemikiran-pemikiran itu ada dan pemikiran tersebut bagian dari kita. Gitu sebenarnya. Nah, ini latihan jadinya, ini latihan self talk atau latihan di dalam pikiran kita jadinya ya. Tapi ya semoga ini membantu, karena kalau ini dibiasakan kita jadi lebih adaptif mungkin dalam melakukan penanganan masalah dengan pikiran kita sendiri, dengan diri kita sendiri. Gitu. Semoga ya membantu. Berarti daripada kita melawan pikiran itu, mending kita nerima aja nggak sih Kak? Mending kita nerima apa yang sudah seperti ini gitu. Betul. Apalagi kalau itu nggak bisa diubah ya. Kalau ada hal yang nggak bisa diubah dari diri kita dan kita insecure terhadap itu, ya kita berlatih lah untuk mulai menerima. Atau orang-orang lain mikir gue cerewet banget, kita berusaha buat ngubah kita cerewet jadi tenang sama orang, tapi kita bisa tenang di depan orang, tapi kan itu bergejolak ya dalam hati. Jadinya ya udahlah, gue coba untuk menjadi diri gue terima gue cerewet, dan kalaupun ada yang memiliki konflik dengan itu, gue nggak melakukan kesalahan, asal itu bukan kesalahan yang kriminal atau apa ya. Gue tetap berusaha untuk beradaptasi, tapi gue menerima kalau ada orang yang mengkritik, tapi gue masih ada kok orang yang menerima gue apa adanya gitu, misalnya kayak gitu. Jadi ini based on kasusnya aja, tapi buatlah proses penerimaan yang sehat untuk kalian seperti apa gitu. Berarti untuk penerimaan diri, berarti kan tadi Kak Shibli mention self talk ya, berarti self affirmation juga penting kan, maksudnya kita ngebaik-baik diri sendiri gitu. Kita bilang kayak nggak apa-apa gitu. Iya, tanpa adanya toxic positivity di dalamnya. Misalnya kamu, iya nggak apa-apa, ini harus semangat, ini nggak seperti itu. Tapi nggak apa-apa saya merasa sedih, nggak apa-apa saya merasa nggak semangat, misalnya kayak gitu. Itu kan juga menenangkan daripada kita memaksakan diri untuk semangat padahal lagi nggak apa-apa kok saya sambil nggak semangat saya masih ngerjain tugas, itu nggak apa-apa juga gitu. Dan ada satu tambahan lagi, hal yang bisa dilakukan yang berikutnya adalah, ini mungkin di luar dari overthinking ya, tapi life in general. Tapi masuk ke proses penerimaan juga. Kita bisa berusaha untuk mengubah sesuatu yang mau kita ubah dan yang bisa kita ubah, tapi terimalah hal yang tidak bisa diubah. Gitu sebenarnya. Benar banget nih. Another great tips gitu. Aduh, tipsnya banyak banget, Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Masih dari pertanyaan yang sudah diajukan di question box. Ini nyambung sih, Kak, sama pertanyaan diajukan sama Raina tadi. Jadi sebenarnya overthinking itu wajar kan, Kak, dialamin oleh setiap orang? Wajar. Atau Wajar banget. Banget. Wajar atau enggak gitu ya? Jadi jawabannya wajar udah. Iya, wajar. Jadi wajar, nggak apa-apa kalau kalian ngalamin overthinking, tapi jangan terlalu ini juga ya Kak, jangan terlalu fungsi.
Nah, itu. Ingat Enggak. fungsi kalian, fungsi psikologis kalian seperti apa. Fungsi psikologis itu kalian masih bisa berpikir dengan jernih, ada waktu kalian masih bisa fokus, ada waktu kalian masih bisa konsen. Kadang memang nggak fokus, tapi it's okay kalau kadang-kadang mah. Ada waktu kalian masih bisa menikmati drama Korea yang kalian tonton, masih bisa menikmati musik kalian denger, itu sebisa mungkin. Fungsi okupasi, kalian masih bisa menjalankan tugas kalian di sekolah, di perkuliahan, tugas dan pekerjaan kalian, masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Terus, fungsi apa lagi? Fungsi psikologis, fungsi okupasinya seperti apa, dan fungsi fisiologisnya juga kalian masih makan, masih tidur dengan baik, gitu-gitu sebenarnya. Itu coba diperhatikan itu. Ya, jadi nggak apa-apa nih teman-teman buat yang nanya tadi, nggak apa-apa ngalamin overthinking itu hal yang wajar, tapi jangan mengganggu fungsi kehidupan kalian yang pastinya, gitu. Masih dari question box IG juga ada yang agak curhat nih Kak. Ada yang Siapa tuh, Rai? itu bacanya agak sedih ya. Jadi ada yang nulis gini, am I worth it? I mean sometimes I feel useless for everyone or myself. Yang maksudnya dia tuh ngerasa dia merasa nggak berguna buat orang lain atau dirinya gitu. Nah, tanggapan kakak tentang pikiran seperti itu tuh gimana sih? Maksudnya gimana? Dan solusinya tuh gimana ya kak? Oke, wow. Wow. Ini agak berat ya. Sedih banget baca. Ini cukup berat ya. Gini, siapapun yang nanya ini terima kasih untuk sharing dan terima kasih untuk tetap berusaha mencari jalan. Ya, aku applause untuk itu. Terima kasih banget. Dan karena sharing kamu ini juga relate ke banyak orang kok. Bahkan ke aku pun kayak gitu. Ya, aku punya masa di mana aku merasa pun kayaknya aku nggak berguna banget di dalam hidup itu sebenarnya. Karena kadang mungkin yang pertama aku mesti mengelola ekspektasi aku. Emang aku selama ini sebenarnya masih kok aku masih berguna buat diri aku. Aku masih berusaha untuk membantu orang tua, aku masih berusaha untuk membantu keluarga, aku masih berusaha. Ngomongnya berusaha ya, karena yang penting kita tahu kita berusaha dan kita tahu kita berproses. Tapi mungkin hasilnya tuh kita terlalu nembaknya kejauhan, bukan ketinggian tapi kejauhan. Maksudnya kita jadi kurang reflektif atau kurang menerima, kurang melihat lagi pencapaian kita pun yang kecil, yang bukan yang kecil ya, tapi pencapaian kita yang dekat-dekat yang udah kita capai kita jadi lupa karena kita terlalu berfokus terhadap apa yang kita punya atau apa yang kita nggak capai. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan, yuk kita mundur dulu sejenak, kita deep lagi, kita gali lebih dalam lagi terkait diri kita. Apakah kenapa sih saya nggak merasa berharga? Apa yang saya udah lakukan sehingga saya merasa nggak berharga gitu? Apakah selama ini yang saya lakukan itu tidak berharga? Atau sebenarnya itu berharga tapi saya nggak menganggap itu berharga? Banyak sebenarnya self-talk yang bisa dilakukan ya. Jadi, sangat amat penting untuk berarti kita mulai, karena biasanya kita nggak berharga, kita mikirnya orang lain harus mengakui kita. Tapi balik lagi kita balikin dulu ke diri kita, mulai awalnya, kalau mungkin dari diri aku dulu ya, mungkin timbulnya keberhargaan itu mungkin dari diri aku dulu. Apapun yang terjadi selama ini, hal-hal yang membuat aku semakin down, semakin ciut, itu sudah terjadi dan aku menerima mereka menjadi bagian dari pengalaman aku. Sekarang aku ingin membentuk atau menjadi diri yang baru setiap harinya. Lebih baik lagi. Iya, yang mulai lebih baik lagi, aku berusaha berproses untuk menghargai lagi apa yang aku capai. Hal kecil yang aku capai itu sebisa mungkin aku menghargai itu. Sebisa mungkin aku bakal berusaha terus untuk menghargai diri aku gitu. Aku bakal berusaha terus untuk mencari pertolongan. Aku bakal berusaha terus untuk mencari tambatan tempat cerita, tempat curhat gitu. Kadang itu juga bikin ini sih, kalau bikin apa ya, bikin trust issue juga, bikin kita nggak percaya juga sama orang lain. Nah, kalaupun ada trust issue, semoga membantu ya. Kalaupun ada trust issue, coba bagi siapapun yang punya trust issue atau nggak percaya sama orang lain,
ya udah pilih coba satu orang kamu deketin, orang yang paling bijaksana menurut kamu atau menurut kamu paling bisa kamu deketin untuk kamu bercerita paling enggak. Karena itu jalan yang membuka gerbang sampai kamu bisa luwes dan tidak usah memendam trust issue itu lagi, sehingga masalah-masalah self worth kamu dan lain sebagainya itu mungkin lebih bisa terbantukan juga gitu. Semoga ini ya, kalau didengar semoga emang mendapatkan oke, berarti apa yang saya harus lakukan dan jalannya seperti apa, semoga tergambar. Ya. Semoga membantu. Terima kasih banget buat yang udah nanya tadi sebelumnya. Makasih banget udah terbuka. Emang penerimaan diri itu penting banget ya, Kak. Ya. Benar. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Kak dalam sesi tanya jawab kali ini. Mungkin ini dari pertanyaan aku secara pribadi nih Kak, dan mungkin bisa juga dirasakan oleh Raina atau teman-teman yang dengar juga nih. Jadi aku tuh sering banget ngalamin overthinking kalau misalnya kita udah habis melakukan ujian UTS, kalau akhir-akhir ini UTS nih Kak. Nah gimana sih Kak tanggapan Kakak, dan gimana nih biar kayak udah gitu, ya udah gitu kan, apalagi untuk maba-maba nih yang baru masuk kuliah kan, baru masuk kuliah udah daring gitu, dan pastinya kan beda banget nih perkuliahan di perkuliahan sama waktu masa SMA gitu. Gimana sih Kak menurut Kakak sendiri? Oke. Pertama aku nggak pernah, emang ini merupakan suatu challenge juga sih, karena kuliah daring aku juga nggak kepikiran gimana. Tapi lebih bisa nyontek nggak sih kalau daring tuh sebenarnya? Kamu gimana? Kamu nyontek nggak? Tapi nggak ya, jangan sampai ya. Jangan sampai kalian udah. Benar, karena udah ada pernyataannya juga ya Rai sebelum melakukan ujian kita. Jadi memang setiap ujian memang harus jujur. Betul, iya. Kadang gini, kenapa aku ngebawa isu itu? Kadang kita jadinya penyelesaian masalahnya kalau di dalam edukasi itu sih cheating gitu ya, apa ya, ya nyontek gitu ya biasanya masalahnya, dan ya itu tidak melatih kemampuan berpikir kita, yang seharusnya UTS itu melatih kemampuan berpikir kita. Jadi coba dipertimbangkan lagi, kalau misalnya kalian udah punya cara-cara buat nyontek, pertimbangkan lagi untuk diri kalian sendiri gitu. Kamu nggak bisa mengontrol kalian bakal melakukan atau enggak, itu pilihan kalian, ini pilihan hidup kalian. Nah, terus apa yang dilakukan kalau setelah ujian terus pasti kepikiran gitu ya? Iya, mungkin nggak cuma waktu daring aja kali ya Kak, waktu kita misalnya ujian tertulis secara offline gitu kan, kayak apa ini udah maksimal, atau apa ya, kenapa materi yang kita pelajarin nggak muncul pada saat ujian gitu, itu gimana sih Kak menurut Kakak? Oke, jadi pasti yang pertama normalisasi. Normalisasi maksudnya pasti kita merasa deg-degan dan cemas ketika ada hal teknis yang tidak berjalan baik. Benar-benar. Jadi kita normalisasi, karena hal tersebut merupakan mekanisme pertahanan diri kita, jadi coping management kita. Kalau misalnya ada sesuatu yang buruk dan kita patut dan kita wajar dan kita boleh untuk deg-degan, gitu, nggak apa-apa. Yang kedua, selesaikan masalahnya berdasarkan masalahnya. Kalau ada masalah yang bisa diselesaikan, lakukan. Misalnya kamu nanya ke, masih Pamanto nggak sih? Oh iya masih Kak. Oke. Nah, kamu nanya ke Pamanto, misalnya nanya ke bagian yang bertanggung jawab gitu misalnya. Atau kamu nanya ke ketua angkatan mungkin, atau ketua kelasnya gitu misalnya. Tolong dicekin gitu misalnya. Kalau ada masalah masalah teknis. Tapi kalau emang kita tidak bisa melakukan apa-apa, contohnya kita juga takut kalau nilainya bakal muncul buruk, yang bisa aku berikan, saran yang bisa aku berikan adalah take your time untuk merasakan itu. Balik lagi yang tadi ya, penanganannya sama. Take your time untuk merasakan kalau kamu tuh sudah selesai UTS dan kamu masih merasa deg-degan, masih ngerasa nggak enak. Gitu. Coba ya udah kamu sambil bawa air minum ke kamar kamu, sambil bawa makan, ya udah sambil kamu, tadi tuh nggak enak banget, ini sekarang lagi ngerasa nggak enak banget sih, lagi ngerasa kepikiran sih, tapi ya udah emang nggak ada yang bisa saya lakukan, dan boleh kok kalau saya nggak melakukan apa-apa, itu boleh gitu. Benar, karena ya udah terjadi juga gitu kan Kak. Betul, iya. Saya membiarkan, dan
memberikan waktu untuk diri saya merasakan ini, karena ini wajar terjadi. Apalagi saya emang sosoknya udah pencemas, apalagi ini terbiasa saya udah kayak gini, misalnya kayak gitu. Yang penting saya tahu saya udah berusaha, dan saya tahu saya udah mempersiapkan diri untuk ujian kemarin, gitu-gitu. Ada hal yang udah kita lakukan untuk proses yang lebih baik, well, itu enough untuk diri kita. Sisanya biarkanlah diri kita nantinya persiapkanlah diri, atau biarkanlah kita dan percayalah pada diri kalau diri kita tuh masih bisa menghadapi hal yang di luar kontrol kita. Kita selalu punya cara untuk menghadapinya nanti, dan kita harus mulai percaya untuk diri kita. Nah, benar banget nih. Mungkin untuk teman-teman pendengar Radiokologi episode 1 ini bisa diaplikasikan nih, kan? Jadi kayak ya udah kita menerima diri kita, take your time, dan percaya kalau kita udah melakukan yang terbaik gitu. Dan mungkin harus ditekankan juga sama mungkin diri aku juga, mungkin sama teman-teman, kalau misalkan lagi stres nggak ngelakuin apa-apa tuh wajar gitu. Nggak apa-apa. Harus dinormalisasikan pikiran seperti itu. Ya. Kadang kita menuntut harus ngapain nih, pokoknya harus tenang, pokoknya harus apa, padahal ya nggak ada yang harus di dunia ini sih. Ya, kamu boleh kok untuk merasa nggak tenang tuh, boleh juga di satu waktu. Ya. Oke, mungkin segitu aja dari question box Instagram. Nah, sebelum kita tutup, boleh nggak Kak kita minta pesan-pesan nih untuk teman-teman yang dengerin, untuk teman-teman yang nonton ini, yang pesan untuk teman-teman yang sedang mengalami atau pernah mengalami overthinking. Oke, jadi kita semua ini pasti mengalami overthinking ya, siapapun itu ya. Pasti mengalami overthinking, dan memikirkan sesuatu dan meluangkan waktu untuk memikirkan sesuatu adalah hal yang wajar kita lakukan. Gitu. Namun beberapa saat yakinkan diri untuk mendapatkan sesuatu dari proses kita berpikir tersebut. Gitu. Jadi yang mesti kita tanyakan, mungkin ada satu nih pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke diri kita. Aku lagi mikirin hal buruk nih. Apa hasilnya ya untuk saya? Gitu. Itu bisa direfleksikan aja masing-masing ya. Oke, dan aku mungkin sekalian untuk gimana? Ya, merefleksikan pikiran-pikiran yang muncul gitu. Iya, merefleksikan itu. Jadi aku lagi mikirin hal buruk. Kira-kira hasilnya apa ya untuk saya gitu. Itu mendorong kita untuk lebih ke solution focus gitu loh. Jadi kita bisa untuk apakah saya mesti tenang, nggak ngapa-ngapain, apakah saya mesti melakukan sesuatu gitu, misalnya. Gitu sih. Oke. Berarti penting banget kan Raya, dari saran-saran dan tips yang udah Kak Shibli berikan gitu. Semoga apa yang tadi Kak Shibli jelaskan dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh teman-teman, pertanyaan yang sudah diberikan teman-teman ke Kak Shibli nanti bermanfaat ya buat kita semua. Amin. Bermanfaat banget sih. Amin. Oke, sebelum menutup episode 1 pada kali ini nih, Kak, aku sama Raina punya jargon nih di acara Radiokologi ini. Jadi aku harap Kak Shibli juga ikutan nih. Jadi kalau misalnya Oke, jadi kalau misalnya aku bilang radiokologi, Raina sama Kak Shibli bisa jawab radionya anak psikologi. Oke, Kak? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Radiokologi. Radionya anak psikologi. Terima kasih banyak, Kak Shibli. Terima kasih juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya semuanya. Terima kasih.